Baik. Ya, jadi kita mulai dengan hukum pemerintahan kota. Materi kuliah kita ya, beberapa mungkin kalian juga sudah hafal terkait dengan provinsi ya, kemudian kabupaten ya, kota, asas-asas pemerintahan daerah ya, kota administratif dan kecamatan, kelurahan serta desa. Sebenarnya plus nanti satu slide lagi saya tambah RT RW. Ya. Apa yang kita anggap aparat gitu ya. Nah, nanti kita lihat dalam pembahasan. Kita mulai dari provinsi. Nah, sebelum sampai ke provinsi, ya, saya akan membawa Anda dulu ke pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ya, Negara Republik Indonesia. Kalau kita menyebut Undang-Undang Dasar NRI, ya, itu artinya Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Ya, artinya Undang-Undang Dasar setelah 2003. Tapi kalau nggak pakai NRI, ya Undang-Undang Dasar juga. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir 45 itu. Ya, ini hanya untuk teknis pembedaan saja, ya, supaya kita nggak bingung gitu ya. Atau menulisnya panjang-panjang, Undang-Undang Dasar setelah amandemen tahun, akan panjang. Jadi kesepakatan ya secara umum kita tuliskan dengan NRI. Nah, kalau kita melihat pasal 18 ya, kita lihat pasal 18 ini apa namanya? Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota. Ya. Ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45-nya. Ya, sudah saya singgung pada kuliah kedua. Pada tahun 45, Founding Father belum tahu ya, level pemerintahan di bawah provinsi itu apa. Ya, sudah saya jelaskan di kuliah kedua. Ya, karena banyaknya variasi dari zaman Belanda masuk ke Jepang sedikit. Ya, Jepang tidak merubah secara spesifik, kemudian masuklah di era kemerdekaan. Ketika kita merdeka, ada 8 provinsi, 3 di Jawa dan di tempat lain. Tapi semuanya provinsi administrasi. Ya, di Jawa itu awalnya sebenarnya sudah provinsi otonom. Ketika Indonesia belum merdeka, itu sebenarnya sudah provinsi otonom ya, ketika tahun 1903 desentralisasi itu sebenarnya sudah otonom. Tapi ketika kita merdeka, provinsi ada 8 provinsi, tetapi tidak ada yang otonom. Semuanya provinsi administrasi. Ya, provinsi otonom baru terjadi tahun 52. Tahun 52 kita baru membuat provinsi otonom. Nah, konteksnya adalah kita atau Founding Father belum bisa menetapkan kota-kota mana di bawah provinsi. Maka kalau di Undang-Undang Dasar 45 hanya disebut ya dibagi dalam daerah besar dan daerah kecil. Tetapi pada Undang-Undang Dasar NRI 45 sudah jelas daerah besar itu provinsi dan daerah kecil itu adalah kabupaten atau kota. Ya, sudah spesifik, hanya itu. Ya. Nah, nanti kita lihat variasinya. Apakah variasinya itu boleh? Ya, ini dari sisi pemerintahan. Nah, ayat 2 ini saya pecah-pecah supaya gampang memahaminya ya. Ini saya pecah-pecah. Pada kalimat semua ini kalimat jadi satu kalimat. Ya, kalau kita baca kalimat panjang mungkin agak lebih ribet gitu ya. Nah, ini saya pecah-pecah. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, ya 3 pemerintahan tadi, ya punya kewenangan mengatur dan mengurus. Nah, kata-kata mengatur dan mengurus ini sebenarnya kata-kata hukum, ya maknanya sangat tinggi.
memang di ilmu-ilmu sosial, ya, ilmu politik, ilmu ekonomi, ini membahas juga, mengatur, mengurus ini. Itu kan manajemen doang gitu ya. Nah, tapi bedanya kalau di dalam konteks hukum, ya, mengatur itu adalah menciptakan norma yang umum dan abstrak. Ya. Kalau pemerintah pusat berwenang membuat undang-undang, ya, sudah saya bahas mungkin di minggu yang lalu. Membuat undang-undang. Undang-undang itu kan nggak pernah merujuk orang. Ya, untuk semua umum, semua orang umum. Abstrak itu bukan berarti tidak jelas. Ya, abstrak itu artinya dia hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Dia tidak ke teknis. Ya, jadi kalau ada undang-undang yang mengatur hal teknis, itu tidak tepat secara filosofi. Ya. Nah, apa yang lain? Yang lain misalnya membuat PP, peraturan pemerintah. Itu juga tidak ada, ya, yang spesifik kecuali PP yang penetapan. Nah, PP penetapan itu apa? Misalnya pemerintah menambah dana PNM, penanaman modal, kepada PT KAI. Nah, itu penetapan jelas, hanya untuk KAI misalnya ditambah 2 triliun misalnya. Nah, tapi kalau peraturan pemerintah yang umum, ya, yang mengatur, ya, itu nggak ada individu yang satupun yang disebut di situ. Peraturan menteri walaupun teknis itu juga relatif umum. Dia tidak menyebut orang. Ya, itulah mengatur. Kalau di daerah apa? Kalau di daerah adalah perda. Ya. Perda itu juga tidak menyebut spesifik kecuali tadi pembentukan BUMD-nya, penambahan modal BUMD gitu ya. Kalaupun dia menyebut misalnya tata kelola, ya, Ortala Kabupaten Bogor gitu ya. Lebih spesifik lagi, dinas A, dinas B, dinas C gitu ya. Itu lebih kepada focusing saja. Dia tidak artinya sebenarnya semua organ itu sama bentuknya. Ya, hanya karena organ-organ tertentu perlu hal-hal yang lebih khusus. Ya, jadi perda atau peraturan kepala daerah. Nah, beda dengan keputusan. Nah, keputusan itu yang kedua, mengurus. Mengurus itu menciptakan norma hukum yang individual dan konkret. Ya, dia hanya kena pada satu orang. Misalnya apa? Misalnya surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu hanya ada nama, ya, satu, Rizka Pilia. Tanggal lahirnya ada, alamatnya ada, penggunanya ada, ya, dan tidak boleh orang lain yang menggunakan SIM atas nama Rizka. Nggak boleh dipakai sama Silka, nggak boleh. Ya, jadi itulah yang individual. Ya, itulah yang individual. Perizinan itu spesifik, punya siapa? Punya orang atau punya PT. Ya, misalnya Naufal punya PT, punya sebuah perusahaan. Ya. Kemudian akan membuat izin tambang. Mengajukan izin tambang. Nanti kalau keluar itu akan ditulis PT Naufal Sejahtera. Direksi siapa gitu. Hanya PT itu yang boleh menggunakan. Itulah yang disebut dengan individual. Ya. Tidak boleh digunakan oleh Arif. Kalau oper izin gimana Pak? Ada izin-izin yang bisa dioper, tapi secara konsep sebenarnya tidak boleh. Karena yang mengajukan izin itu adalah Naufal. Ya. Yang punya kapasitas itu Naufal. Nah, Arif kan belum tentu dia ngerti tentang pertambangan. Ya. Nah, bisa saja yang terjadi kalau proses akuisisi atau merger, yang diambil adalah perusahaannya, bukan izinnya.
Jadi diambil alih. Ya walaupun tidak tertutup kemungkinan ada perizinan-perizinan tertentu yang bisa dioper. Tapi secara konsep sebenarnya tidak boleh. Karena dia beda. Ya Arif kalau mau perlu ya dia mengajukan, dia tes kapasitas. Ya, nah sedikit tentang izin. Kalau dalam bahasa Inggris ada permit, ya, ada license, ya. Kalian perencana punya license, atau Pak kalau yang belum S2 nanti lulus punya license, license-nya license perencana, bukan permit itu, ya. Nah di dalam konteks kosakata Indonesia, dua-duanya kata-katanya izin. Ya, jadi kadang-kadang kita agak bingung. Ini izin terkait dengan permit, ya, atau terkait dengan keahlian. Ya, nah dalam kosakata Indonesia dia dicampur. Ya, nah itulah yang individual, itulah yang mengurus. Nah, hal apa yang boleh diatur dan diurus oleh si pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota tadi adalah kalau materi itu diotonomikan, ya, atau ditugas pembantuankan. Ya, jadi misalnya undang-undang sudah menyebut urusan sekolah dasar diserahkan kepada kabupaten kota. Nah, itu boleh diatur, ya, oleh kabupaten kota. Ya. Nah, bagaimana dengan tugas pembantuan? Saya cerita sedikit. Ya, ini agak tricky ya sebenarnya. Nanti ada nanti di sesi lain, di slide lain aja, di slide-nya ada saya jelaskan, ada bagiannya nanti saja. Nah, kemudian pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kenapa kok kata-kata ini perlu di Undang-Undang Dasar? Karena sebelum tahun 2000 ya, itu anggota DPR, anggota MPR, anggota DPR ya, MPR termasuk MPR, MPR, DPR, DPRD itu terdiri dari partai politik, utusan golongan, dan kalau dulu Golkar. Ya. Jadi ada 3 partai besar itu. Ada 3 kelompok itu. Ya, Golkar ini sendiri, utusan itu bisa utusan ABRI pada era itu, atau dia utusan misalnya utusan dari daerah boleh, atau tokoh-tokoh masyarakat, ya. Nah, yang satu lagi adalah dari partai politik. Partai politiknya itu antara PDI dan P3 pada era itu. Nah, itulah kemudian yang tidak diinginkan. Ya kalau wakil dipilih dong. Ya paling tidak pada saat itu paradigmanya seperti itu. Ya makanya utusan-utusan itu kemudian berubah menjadi DPD. Ya, yang kita anggap itu adalah senator. Ya, padahal hal yang berbeda senator itu. Ya. Tapi oke lah, dalam konsep kita itulah senator kita DPD. Ya, jadi di DPR pusat, ya di provinsi dan di kabupaten kota semuanya sekarang melalui pemilu. Nah, ini diatur di Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga, pemerintahan, nomor 3, nomor 4, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, saya mau tanya nih. Simon tolong buka mic-nya Simon. Ya, Pak. Ini sampaikan saja apa yang ada dalam pikiran Anda. Menurut Simon, pemilihan demokratis itu harus one man one vote atau boleh melalui DPRD? Menurut Simon? Menurut saya, Pak, kalau demokratis itu ya, Pak, harus ada head to head-nya, Pak. Harus ada harus ada yang ini, Pak. Harus ada
perbandingan. Jadi nanti calon-calonnya itu harus memberikan program-program yang ibaratnya dapat memberikan dampak bagi daerah itu, Pak. Oke, nggak, mungkin lebih spesifik aja. Jadi, apakah harus pemilihan langsung one man one vote, ya, atau harus lewat DPR atau lewat perwakilan lah? Menurut kamu yang demokrasi itu yang mana? Kalau yang demokrasi itu Pak, menurut saya Pak pemilihan langsung ya, karena rakyatnya langsung yang memilih pemimpinnya, Pak. Oke, kalau lewat DPR tidak demokrasi, kira-kira begitu? Kalau lewat DPR Pak, kemungkinan ada golongan-golongan tertentu Pak yang memilih kepala daerahnya. Jadi nanti ada kepentingan pribadi Pak. Oke, enggak, tapi tadi saja dari konteks demokrasi aja. Berarti kalau menurut Simon yang demokrasi itu one man one vote, maka kalau DPR tetap demokrasi atau enggak? Kalau DPR belum tentu demokrasi Pak. Oke, menurut saya Pak. Oke, enggak apa-apa. Ya ini saja. Kalau Amanda Amila, kira-kira apa pendapatmu tentang demokrasi tadi, demokratis? Buka dulu mic-nya. Iya Pak. Kalau demokratis itu kan sebetulnya adalah jadi keputusannya itu setiap warga negara punya hak yang sama untuk memilih gitu Pak. Nah, dari situ aja sebenarnya kalau dilihat dari ayat sebelumnya itu kan DPRD itu dari pemilihan umum. Pemilihan umum ini kan artinya kita sudah memilih DPRD kita gitu. Oke. Kalau secara demokratis gubernur, bupati, wali kota dipilih berdasarkan wakil yang kita pilih itu sudah demokratis Pak. Kalau dilihat dari demokratisnya. Ya. Cuman untuk praktiknya ya mungkin seperti yang Simon tadi, Pak. Baik, nggak apa-apa. Iya. Boleh. Makasih. Iya, Pak. Oke, Kevin mau pendapat? Silakan, mic-nya dibuka dulu. Oke, silakan Kevin. Kalau saya sama seperti yang dijelaskan. Nggak boleh ngomong sama. Kalau dia salah, kamu udah masuk jurang kamu. jawab apa adanya. Silakan. Kalau saya Pak, ini Pak lebih ke dua-duanya bisa sih Pak dibilang demokratis karena dulu pun pemerintahan kita kan dipilih oleh DPR Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya pengen karena kan ya secara teknis bukan secara kehidupan ya, secara teknis Anda tidak kuliah di sosial politik, hukum dan segala macam. Ya Anda lebih kuliah ke teknis, walaupun secara kehidupan Anda bisa dapat ilmu dari mana saja. Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira apakah demokratis itu harus one man one vote atau seperti apa? Sofi mungkin, Sofi kok nggak dibuka kameranya? Sofi, Tovani, Nurlina. Buka dong. Iya Pak, tadi Pak. Oke, Safi, pendapat? Ya, demokratis kan dasarnya kedaulatan ada di tangan rakyat ya Pak ya. Ya. Tapi ada juga prinsip kelembagaan kan di sini di demokrasi. Ya. Jadi sebetulnya kalau prinsip-prinsip persamaan hak warga diatur dalam lembaga tersebut sebetulnya termasuk prinsip demokratis juga gitu. Jadi kalau dipilih melalui MPR pun sebetulnya sementara DPR gitu ya, asal DPR-nya itu representasi warga negara sebetulnya termasuk demokratis juga Pak. Oke, makasih. Zahro mungkin, Salma komen? Kalau menurut saya sih demokratis bisa dipilih langsung oleh rakyatnya. Dari lembaga juga sama kayak Mas Sufi gitu. Kalau dari lembaga selama orang-orang yang dipilih itu dari rakyat juga itu juga secara konsep masih demokratis juga. Demokratis ya. Baik, makasih. Saya nggak tahu ya. Maaf, ini kalau saya menyebut background bukan dalam arti jelek ya. Kalau saya ngajar ini di S1 atau S2 bahkan S3 hukum ya, hampir 99% menganggap demokratis itu one man one vote.
Ya. Jujur saya surprise di sini hanya satu yang agak condong bahwa langsung itu adalah demokratis. Ya. Kalian malah yang lain secara umum ya dalam jawaban tadi DPRD juga DPR atau DPRD juga demokratis gitu ya. Nah, ya kita merujuk negara lah ya, negara yang kita anggap paling demokratis ya. Atau demokrasinya dirujuk, tulisannya dirujuk oleh seluruh dunia. Mana? Amerika. Ya. Amerika itu sudah lebih dari 200 tahun pemilihan presidennya ya itu melalui perwakilan. Ya. Jadi jangan anggap kalau misalnya kalian warga negara Amerika bisa langsung memilih Joe Biden, tidak bisa. Atau bisa kalau yang lalu bisa langsung memilih Hillary, tidak bisa. Ya. Ingat kasus Hillary dengan Donald Trump. Hillary punya vote yang lebih besar jauh dibanding Donald Trump. Kenapa Donald Trump yang menang? Karena Donald Trump dipilih oleh senator. Ya. Senat Amerika yang memilih. Bukan masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika memilih senator. Ya. Saya pernah berdebat ini dengan profesor dari IPB. Ya. Dia ahli tanah, maaf tidak meremehkan ya. Dia ahli tanah. Dia berkeras, tidak bisa. Saya 5 tahun kuliah di Amerika. Iya, tapi kan Bapak 5 tahun nggak melakukan pemilu, Pak. Harusnya Bapak tahu sistem politik di sana kalau 5 tahun, saya bilang begitu. Yang milih presiden Amerika itu senator, bukan masyarakat secara langsung. Wah, masih berkelit ya. Nah, jadi konteks demokratis dalam undang-undang ini, undang-undang dasar ini pasal 18 ya. Jadi kepala daerah hari ini memang diatur langsung. Ya. Tapi ketika di 2014 kemarin sempat diatur DPRD walaupun kemudian dibatalkan oleh SBY ya. SBY nggak fair ya, padahal usulan melalui DPRD itu juga usulan anak buahnya, usulan partainya, ya, usulan Kemendagri, ya. Kemudian dia ya oke lah sebagai presiden dia boleh apa saja, segera dibatalkan dan kemudian langsung lagi. Nah, yang menjadi problem besar buat kita seperti tadi juga sudah disampaikan ya adalah apakah wakil kita itu cukup punya kapasitas, cukup punya integritas, ya. Dia tidak mementingkan partai gitu ya. Nah, itu yang memang belum berkembang di Indonesia atau masih perlu waktu lah. Ya. Oke, ya, ini demokratis. Jadi kalian punya dasar juga kalau ngomong walaupun bukan orang hukum. Ya. Kenapa sih pemilihan kok demokratis tapi diterjemahkan dengan langsung? Ya boleh aja. Kalau tidak langsung, apakah demokratis? Ya demokratis juga. Ya, walaupun kalian bukan orang hukum, bukan orang politik, ya dasar jelas. Oke, kita terus. Nah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, ayat 5 ini sering dibaca hanya sepotong, yaitu sebelum koma. Ya, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kemudian ribut. Tapi otonomi dikasih, buntutnya diinjek. Gitu ya. Nah, mereka nggak mau baca buntut kalimat ini. Kecuali, ya saya kasih tanda merah tuh. Kecuali, kalau urusan itu diatur oleh undang-undang urusan pusat. Ya, nah ini saya punya cerita. Jadi suatu saat saya diundang oleh Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional. Bukan Lemhanas ya, tapi Wantanas. Nah, Wantanas ini salah satu produknya adalah policy paper buat presiden.
Dia setiap tahun, tapi dalam 3 tahun terakhir saya nggak tahu, nggak ada lagi ya, saya nggak diundang lagi ya. Entah masih ada kegiatan itu atau saya aja yang nggak diundang gitu ya misalnya. Nah, yang duduk di situ biasanya ya jenderal-jenderal yang sudah nggak ada posisi lagi di kesatuannya, entah di Polri, entah di Angkatan Darat, Laut, Udara, nah ditaruh di situ. Sebagian besar ya. Nah, kita mengkaji banyak hal itu. Salah satu topiknya adalah otonomi daerah. Mereka mengadakan konsinyering 3 hari. Ya, dia hubungin saya, Pak Santo bisa ngisi enggak? Kapan Pak? Ini 3 hari. Saya bilang saya bisa ngisi tapi hanya hari ketiga. Itu pun dari jam 12 saya bilang. Ya boleh deh Pak, ini hari ketiga ya. Dan jam 12 boleh nggak? Boleh Pak. Jadi mereka ada 2 hari udah diskusi nih. Masuklah saya datang jam 1, ya. Kemudian Bapak mau presentasi, karena saya udah siap-siap, saya presentasi sedikit. Selesai. Oke Pak, nah, kita akan meneruskan draft policy paper. Oke, saya bilang saya ikut aja. Ya, mulailah mereka bahas policy papernya itu. Muncul kalimat tadi, ya, evaluasi otonomi daerah. Bahwa otonomi daerah yang terjadi sekarang adalah otonomi seluas-luasnya, tapi ekornya diinjak. Ditulis tuh di policy paper. Saya langsung nyolot gitu ya, langsung bereaksi. Nanti stop. Coba moderator ya atau pemimpin sidang buka Undang-Undang Dasar NRI 45 pasal 18. Kita buka baca sama-sama. Blok dibuka. Ya. Oke, lihat ayat 5. Kita baca sama-sama. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali ya, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Buntut mana yang diinjak? Itu jenderal-jenderal diem semua. Ya, ada yang bintang 2 itu di situ, ya, diam semua. Saya mau kalimat draft itu dirubah, pakai bahasa ini, bahasa pasal ini, kemudian kita elaborasi, bongkar semua itu, ya, rencana mereka untuk poin-poin yang harus diserahkan, diatur gitu, misalnya. Karena mereka menganggap ada yang buntut diinjak, maka untuk usulan untuk pemerintah pusat apa, untuk DPR apa, untuk Kemendagri apa, untuk daerah apa, itu bongkar semua. Padahal itu saya cuma datang di hari ketiga dan sudah jam 1. Jam 3 saya udah keluar lagi. Ya, jadi dibongkar semua, kemudian jam 3 saya pamit. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya memahami secara euforia, ya itu bisa fatal, gitu ya. Saya tidak menganggap bahwa orang-orang itu tidak mengerti, ya. Kadang-kadang juga mereka nggak mau tahu. Ada kasus kemarin mahasiswa saya S2, sudah kuliah ini, saya udah bahas detail seperti ini. Dia tulis ayat ini nggak dipakai sama dia. Karena dia nggak cocok gitu kan. Saya bilang kamu kan udah kuliah saya, ayatnya ada, kenapa nggak dipakai? Ya karena melemahkan tesis saya Pak, nggak bisa bongkar. Ya, oke, cerita lain itu. Oke, terus ya. Nah, pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian ditanya nih, apa dasarnya pembuatan perda? Misalnya kan karena kalian akan membahas Perda tata ruang, ya perda ya, peraturan daerah yang dibuat pemerintah dan DPRD. Apa dasarnya? Dasarnya Undang-Undang Dasar. Jadi daerah punya kewenangan membuat perda itu ada di Undang-Undang Dasar di ayat 6. Nah, objeknya ya apa yang diatur itu diatur di undang-undang sesuai dengan ayat 5. Mana yang dikasih kepada daerah itulah yang diatur.
yang boleh diatur. Tapi asal muasal kewenangannya daerah membuat perda itu ada di Undang-Undang Dasar. Ya, ini pun orang hukum banyak salah. Ya, itu ada di Undang-Undang Pemda, Pak. Betul, itu hanya objeknya. Kewenangan utamanya ada di Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, kemudian juga susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur oleh undang-undang. Kita terus ini enggak terlalu penting. Kemudian berikutnya, oke, saya turunin dulu. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota. Kalau ada yang enggak cocok atau perlu penjelasan langsung aja ya bersuara ya. Jadi raise hand kadang-kadang kan nggak kelihatan semua di kamera saya, di layar saya. Oke, hubungan wewenang antar pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota atau antar provinsi, kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi sejak 99 atau awal 2000 itu kan berlaku Undang-Undang 22 tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini sangat radikal karena menganggap hubungan pusat dan daerah itu, hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota itu tidak hierarki. Ya. Nah, dalam konsep negara kesatuan, ya, mau di Prancis, mau di Belanda, mau di Jepang, mau di Cina, ya, negara-negara kesatuan tuh ya. Itu mereka hierarki, walaupun atau di Inggris gitu ya, walaupun hierarkinya tidak harus dalam bentuk atasan bawahan secara langsung, tapi bisa juga dengan tugas. Ya, kalau model Inggris, ya, hubungan antara presiden dengan gubernur di provinsi itu tidak langsung, tapi melalui kementerian. Ya, jadi Kementerian Pendidikan misalnya, Kementerian Pendidikan akan ngecek, provinsi, kamu punya anggaran nggak buat pendidikan? Ya, kalau enggak, itu pendidikan jadi stop sama Kementerian Pendidikannya. Begitu juga dengan kabupaten kota. Jadi hubungannya bukan antara presiden, gubernur, dan bupati. Ya, kalau yang hierarki langsung itu model Prancis dan Belanda. Kita pakai model itu awalnya. Ya, hubungannya langsung, nanti di bagian lain ada, setelah ini ada saya jelaskan. Ya, jadi hubungannya antara presiden, gubernur, sama bupati. Kalau di Inggris hubungannya melalui fungsi. Ya, hubungannya itu melalui fungsi-fungsi tadi, bisa pertanian, bisa pendidikan, bisa PU, bisa apa saja. Jadi yang mengontrol itu fungsi. Ya, fungsi-fungsi. Jadi banyak variasinya. Ada yang hierarkinya itu benar-benar dalam konteks pemerintahannya. Model Prancis, Belanda, Jepang, ya, Thailand, Indonesia, itu benar-benar ya, itu patronnya itu Prancis sebenarnya. Ya. Prancis dengan Belanda itu mirip, tapi bedanya kalau di Belanda unsur kerajaan masuk kalau dia sebuah kerajaan. Ya. Di Jepang walaupun kerajaan, unsur kerajaan nggak masuk. Thailand orang kerajaan tidak masuk, tetapi dia tunduk secara kerajaan. Jadi beda-beda itu. Ya, oke. Hubungan keuangan juga harus hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil. Ya, karena pada era ini juga terjadi chaos. Ya. Jadi ini kan efek dari 98, ya, reformasi, kemudian banyak hal yang ingin dirombak seketika, ya. Tapi tidak punya target. Kalau reformasi, ya, administrative reform itu harus punya target, punya jangka waktu. Ya. Nah, 98 itu kita nggak punya target, nggak punya jangka waktu. Nah, itu sebenarnya bukan reform. Tapi apa? Change. Nah, kalau change itu bisa mendadak, tanpa jangka waktu, tanpa rencana,
ya, tanpa apapun, change itu namanya. Ya. Jadi kalau orang menyebut 98 reformasi, nanti dulu. Gitu ya, reformasi politik sekalipun, ya reformasi politik sekalipun itu harus dengan pola yang tepat gitu ya, ada jangka waktu, ada perencanaan, ada tujuan ya, segala macam itu harus, itu baru reform. Tapi kalau tidak itu change. Nah, yang terjadi memang change sebenarnya. Ya, yang terjadi adalah rezim, katakanlah ya kita sebut rezim Soeharto berubah menjadi rezim umum. Ya, rezim perubahan. Ya. Oke. Nah, kemudian 18B, ada yang menulis terkait dengan adat juga di tugas papernya gitu ya. Jadi negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ini yang dituju adalah 4 daerah tadi, Aceh, ya, Papua, DKI Jakarta, dan Jogja. Nah, saya ingat pertanyaan kuliah kedua, apakah nanti kalau ibu kota berpindah harus rubah undang-undang dasar? Ya, undang-undang dasar ini mengatur hal yang umum. Negara mengakui kalau diatur dengan undang-undang. Nah, sekarang undang-undangnya sedang dibuat tentang undang-undang ibu kota baru, ibu kota negara baru. Kalau undang-undangnya dibuat, misalnya ya, ibu kota negara ada di Pasir Penajam. Ya, undang-undangnya ada, maka kan sebenarnya dia cocok aja dengan 18B ayat 1. Undang-undang DKI-nya dirubah, DKI menjadi daerah seperti biasa, atau kalaupun menjadi daerah bisnis boleh aja. Daerah khusus bisnis misalnya. Boleh nggak? Boleh saja. Bisa saja. Ya, kalau di Amerika itu ibu kota negara sama daerah-daerah bisnisnya sangat biasanya terpisah. Ya, bahkan jauh terpisah. Ya. Kalau kita bicara negara bagian Florida, itu yang teringat di kita adalah Miami. Ya. Kalau Jacksonville mungkin nggak terlalu didengar oleh orang Indonesia ya, tetapi itu juga kota besar, Miami. Tapi ibu kotanya itu ada di Tampa, jauh di dalam. Ya, kalau lewat toll road itu 4 jam. Ya, bukan toll road, highway-nya 4 jam lebih ke dalam gitu ya. Jadi kalau kita lewat katakanlah tol Jakarta 4 jam, mungkin ya kalau di Jakarta mungkin sudah Cirebon sana lagi, sudah agak Jawa Tengah sana. Ya, itu ibu kota negara bagiannya. Tapi pusat bisnisnya ada di Miami. Miami kita tahu semua, pernah dengar gitu ya. Kalau Jacksonville kota besar juga tapi nggak terlalu sering terdengar. Oke, ya ini contoh saja. Nah, yang kedua, ayat 2-nya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini masih panjang sekali perjuangannya, ya. Saya sebut tadi, saya contohkan tadi dalam video ya, itu masyarakat adat. Ya, ini Pemda Manggarainya pun belum menetapkan masyarakat adat. Ya. Ada beberapa daerah yang sudah menetapkan masyarakat adat. Di Banten ya dengan Baduinya sudah ada, Sumatera Barat sudah ditetapkan ya, Maluku sudah ditetapkan ya, Papua itu juga walaupun bukan dengan perda tapi dengan keputusan bupati sudah ditetapkan kelompok-kelompok kampung-kampung gitu ya. Nah, Bali dia tidak mau menganut ini karena menurut mereka ya masyarakat adat itu hidup di dalam masyarakat pada umumnya. Ya, mereka tidak mau. Jadi biarlah adat itu merupakan bagian dari kehidupan, gitu ya. Jadi memang unik ya, Bali memilih cara yang berbeda. Dia tidak menetapkan masyarakat adatnya. Tetapi otomatis saja kehidupan adat itu ada di dalam kehidupan pemerintahan, kehidupan masyarakat pada umumnya. Ya itu pilihan aja, boleh, ya nggak ada masalah, gitu ya. Karena
Walaupun tanah ulayat berlaku loh di Bali. Ya, ketua-ketua adat itu juga powerful di Bali. Nah, itu berlaku secara internal. Ya, jadi kalau ada orang mau beli tanah, kalau tanahnya tanah ulayat, ya walaupun mereka tidak menetapkan batas-batasnya, tidak menetapkan dalam sebuah peraturan, misalnya masyarakat Bali Utara misalnya gitu ya, tapi itu diakui, nggak akan pernah terjadi hubungan jual beli. Ya, jadi unik juga Bali dalam konteks hukum adatnya. Ya. Oke, ya, jadi ini pasal 18 perlu dikuasai, perlu paling tidak pernah baca lah gitu ya, atau paling tidak hari ini kuliah saya sampaikan. Ya, supaya kita punya sedikit gambaran ketika kita bicara pemerintahan daerah. Oke. Ada yang mau komen? Izin Pak. Silakan. Terkait tentang tadi keterkaitan antara peraturan pemerintah daerah dan pemerintah dalam mengatur undang-undangnya dan detail. Kalau kasusnya seperti di Nanggroe Aceh Darussalam dan di Jogja, kemudian dengan adanya UU Cipta Karya yang sekarang ini, terutama di bidang tata ruang, saya belum tahu detail ya Pak, cuma sejauh yang saya dengar dari teman-teman, ada gap-gap tentang kewenangan di bidang investasi. Kalau seperti itu, apakah tetap investasi yang dianggap strategis itu akan di-handle pusat atau bisa tetap dikelola oleh teman-teman di Pemda yang di statusnya tadi itu ya Pak? Oke, saya jawab. Makasih Nurlinda. Nurlinda ya? Nurlina ya? Ya. Baik Nurlina. Ini fakta di lapangan. Ya, menarik. Kalau kita, saya yakin Anda pasti pernah baca Undang-Undang Tata Ruang, ya 26/2007 itu pasti pernah baca semua. Ya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Tata Ruang, sebenarnya penataannya kan berjenjang, tapi juga komplementer gitu ya. Jadi ada perda kabupaten kota, enggak. Awalnya kalau di undang-undang itu adalah perda tata ruang nasional, ya, kemudian ada tata ruang provinsi dan ada tata ruang kabupaten kota. Sebenarnya detil tata ruang itu ada di kabupaten kota. Ya, jadi harusnya di daerah kabupaten kota itu punya dua. Satu adalah tata ruang, ya, perda tata ruang, satu adalah perda detil tata ruang. Harusnya. Ya. Jadi kalau kita melihat banyak kasus, ya, pertentangan, ada proyek strategis nasional, ya, misalnya Bandara Jogja, ya, di tata ruang kabupaten tidak ada, ya, ada kemudian gitu ya, diperubah gitu ya. Itu juga harus nyambung dengan perda tata ruang provinsi, ya. Nah, kemudian tiba-tiba masuklah proyek itu. Ya, kemudian kalau di Cirebon ada pembangunan power plant, juga begitu. Nah, kondisi ini sebenarnya menurut saya cukup baik, ya, artinya hal yang diatur di Undang-Undang Tata Ruang 26 itu baik. Kenapa? Untuk menjaga konsistensi lokal. Ya, walaupun lokal adalah bagian dari nasional, tetapi kan lokal juga perlu hal-hal khusus yang diatur, ya, tidak bisa tiba-tiba. Nah, itu konsepnya yang di Undang-Undang Tata Ruang. Kalau saya setuju. Nah, masuklah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan filosofinya adalah bisnis. Bagaimana perizinan berusaha menjadi cepat, ya, tidak terhambat. Nah, kita ambil yang paling khusus, proyek strategis nasional. Di Undang-Undang Tata Ruang, ya, jadi sekarang hari ini, kondisi hari ini, daerah yang punya perda rencana detil tata ruang itu baru sekitar 50 lah, gampangnya 50. Ya, 50. Se-Indonesia. Ya,
Sementara kabupaten kota di Indonesia itu ada 500 lebih ya, tapi 500 saja kita sebut. Artinya kan rencana detail tata ruangnya baru 10%. Ya, daerah Indonesia yang punya RDTR itu baru 10%. Nah, sementara sistem perizinan yang berlaku sekarang adalah dia mendasarkan kepada RDTR tadi. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang belum punya RDTR? Maka kewenangan berjenjang tadi menjadi hilang, pusat yang menetapkan. Ya, di Undang-Undang Cipta Kerja nih ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu kewenangan menjadi sentral. Ya, jadi RDTR pusat yang memaksa dalam tanda kutip, ya daerah harus segera membuat. Karena tadi perizinannya supaya bisa berjalan. Karena kan perizinan tadi berbasis risiko. Risiko juga berbasis ruang. Gitu ya. Nah, maka ada intervensi dari pusat ya terhadap RDTR yang sekarang berlaku atau yang belum punya RDTR sama sekali. Ya, ada intervensi dari pusat. Nah, lebih khusus lagi kasus-kasus PSN ya, proyek strategis nasional, maka kalau pusat menentukan A, ya katakanlah tadi mau bangun tadi ya pariwisata premium di Labuan Bajo, ya, maka akan dibangun pelabuhan bebas. Ya pemerintahan Manggarai nggak bisa apa-apa, Manggarai Barat juga nggak bisa apa-apa. Nah kemarin gagal. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja lahir, ya akan direncanakan ada proyek strategis nasional membangun pelabuhan bebas di Labuan Bajo. Karena ribut-ribut tata ruang, akhirnya dipindah. Ya, Labuan Bajo tidak bisa dipasang pelabuhan bebas. Ya, dipindah ke daerah lain. Nah, itulah kemudian filosofi yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja merombak sistem perencanaan itu. Perencanaan menjadi terpusat, ya daerah ya hanya menyesuaikan, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional, terutama ya. Nah, yang lain bisa nggak? Yang lain ada lebih berdasar. Jadi ya kalian akan lebih paham gitu ya. Jadi akan ada peta tematik di GIS, big data, ya. Kemudian nanti di overlay dengan peta kehutanan, di overlay oleh peta pertanahan, ya. Di overlay oleh peta izin bangunan, ya perizinan bangunan boleh di mana saja itu RDTR sebenarnya di overlay, ya. Nah nanti setelah satu lagi apa ya kehutanan, tata ruang, kemudian izin bangunan, ya PU, ya itu di overlay sama peta tematik. Ya, maka perizinan begitu masuk dalam overlay itu daerah itu boleh bangun kosong, ya pusat mengizinkan, ya. Nah inilah yang sebenarnya tantangan baru buat kita. Jadi teman-teman di daerah menjadi sangat tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Ya, mau di Aceh sekalipun, mau di Papua sekalipun, mau di Jogja sekalipun. Nah, mungkin yang perlu yang terjadi kekhususan misalnya di Jogja. Nah, Jogja itu kan dikenal dengan Sultan Ground atau Pakualaman Ground gitu ya. Nah, mungkin tanah-tanah itu juga sudah ditandai dalam peta RDTR. Nah, untuk itu misalnya terkait tanah-tanah Sultan atau tanah Pakualaman, maka itu kan termasuk zona yang bukan kewenangan pusat gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi di luar itu ya, di luar itu maka pusat menjadi powerful kalau bicara hari ini, kalau bicara Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, itu kondisinya Nurlina. Ya. Memang ya bisa dilihat dari dua pihak. Dari sisi daerah menjadi sangat sedikit kewenangannya. Dari sisi pusat, ya seolah-olah ini bukan seolah-olah ya,
ini menjadi sangat sentralistis. Ya, karena pendekatannya izin tadi. Nah, ini perlu kalian tahu. Kenapa sih kita memaksakan Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir? Ya, tolong jangan disebut Undang-Undang Omnibus ya. Omnibus itu cuma cara membuat. Ya, itu cuma cara, metode. Ya, tolong jangan disebut Undang-Undang Omnibus. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang biasa itu. Metodenya saja Omnibus. Ya, nah, kenapa kita memaksakan itu? Sebenarnya kan yang kita kejar atau presiden kejar adalah ease of doing business. Ya kan? Itu menjadi standar kita. Kok kita nggak naik-naik sih? Ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kemarin baru ada berita ease doing business 2018 itu dimanipulasi. Ya. Jadi Amanda, Kevin, kenapa ditutup sih kameranya? Kenapa sih pada nutup kamera? Ya, apa saya juga tutup nih? Jadi kita nonton YouTube aja. Ayo dong, ya. Jadi ternyata standar yang kita agung-agungkan itu, ya, di luar sana juga terjadi manipulasi. Ya, kita ambil hikmah yang lebih baik saja bahwa mungkin perizinan kelak akan jauh lebih baik. Ya, mungkin di akhir-akhir kuliah nanti di Desember, walaupun bukan materi kita, saya akan cerita lebih detail ya, karena saya ikut sedikit bantu lah, ada penelitian mengenai bagaimana proses perizinan yang sekarang. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti di kuliah-kuliah terakhir saya bisa sedikit cerita ya, barang setengah jam mungkin. Ya, itu ya Nurlina. Oke, silakan. Masih ada yang mau komen? Saya Pak. Silakan. Ini Pak, kan Undang-Undang Dasar 45 ini kan berarti konstitusi kita ya Pak ya? Ya. Berarti kan yang sepahaman saya berarti kan kalau ada konstitusi berarti kan sebetulnya dalam tanda petik mengesampingkan organisasi politik selain negara gitu ya Pak ya? Ya, betul. Kalau apa namanya, saya terkait soal adat Pak. Ini kan kejadian banyak lah Pak. Misalnya masyarakat dihukum penjara gitu gara-gara misalnya dia ngambil kayu, tapi kebetulan kayunya itu udah ada HPH namanya HPH ataupun misalnya tambang lah gitu. Ya. Nah, sementara mereka menganggap itu masyarakat adat. Ya. Ini kan permasalahannya apakah di implementatifnya gitu atau memang sebetulnya ketidaksinkronan di ini Pak, di pengaturan undang-undang di bawahnya. Oke. Sofi mau minta jawaban yang enak atau yang nggak enak? Yang nggak enak Pak, saya suka yang nggak enak Pak. Oke. Gini. Ya. Saya mundur lagi nih. Mundur lagi di pasal 18. Ya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat adat tersebut ya harus ditetapkan dulu. Siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah bisa kabupaten, bupati, bisa gubernur. Kenapa mereka harus ditetapkan? Ya, pasti kan yang ada di bayangan Sofi atau banyak orang, loh masyarakat adat itu kan ada lebih dahulu dari negara ini. Ya, pasti itu yang disebutkan dan saya setuju. Ya, masyarakat adat itu ada lebih dahulu dari republik ini. Ya, betul. Tetapi dalam konsep subjek hukum ya, subjek hukum itu harus jelas siapa subjeknya. Ya. Nah, saya mundur lagi sebenarnya materi kemarin itu. Apa sih subjek hukum? Ya, di video kemarin mudah-mudahan ditonton dengan jelas. Subjek hukum adalah sesuatu yang bisa ditempatkan hak dan kewajiban. Sesuatu itu apa? Ya apa saja. Nah, kita tinggal bayangkan apa yang bisa dilekati
ya oleh hak dan kewajiban. Meja bisa nggak? Ya meja nggak bisa. Mungkin dia nggak punya hak, ya dia gimana menuntut haknya? Ya, kalau kita anggap sebagai kewajiban, ya dia cuma bisa nerima aja gitu ya, kira-kira gitu ya. Binatang bisa nggak? Mungkin dia punya hak, tapi bagaimana dengan apa cara dia meminta haknya? Atau bagaimana kita mewajibkan mereka si binatang tersebut? Ya, maka terbagi dua dalam konteks subjek hukum. Pertama adalah manusia, ya. Jadi segala sesuatu yang lahir, ya, personleh gitu ya. Jadi istilahnya yang lahir secara normal, manusia. Ya. Nah biasanya kalau di kelas normal saya selalu melihat apakah bayi tabung itu juga subjek hukum, gitu kan? Nah, Anda kan pasti akan terbayang, oh itu tabung gitu ya. Padahal kan bayi tabung itu bukan cloning di film-film. Bayi tabung itu kan sperma yang ditempelkan ya di dalam rahim dan dia akan lahir normal ya. Dia subjek hukumnya aja. Itu orang jadi yang pertama ya, subjek hukum. Yang kedua, subjek hukum itu adalah badan hukum. Ya, dia dibentuk oleh hukum. Apa misalnya sebuah perseroan terbatas kalau badan hukum perdata, ya sebuah perseroan terbatas itu ada keputusan menteri yang menetapkan dia jadi badan hukum, atau yayasan atau koperasi. Nah koperasi itu bisa nggak kita misalnya ya kalian ber-20 ini buat koperasi, ber-21 boleh nggak? Boleh ya, terserah lah apa usahanya gitu ya. Tapi ketika Anda mau menjadi badan hukum koperasinya, Anda harus daftar ke Dinas Koperasi Depok. Kalau di Depok posisinya. Ya. Jadi itu adalah badan hukum yang dibentuk oleh hukum. Jadi ada dua, ya. Yang natural, ya, istilahnya natural person. Ya, jadi adanya secara natural. Yang kedua yang dibentuk oleh hukum. Ya, yang disebut dengan reh person. Nah, ada dua, yang satu natural, yang satu reh. Nah, bagaimana dengan masyarakat adat? Masyarakat adat sebenarnya dia ada secara natural, tapi yang natural itu kan orang-orangnya. Ya, di dalam sebuah masyarakat adat, misalnya ada Pak Joko, ada Pak Amin, ada Bu Ida, itu subjek hukum sebagai manusia. Ya, nah. Dalam konteks dalam konteks masyarakatnya, maka perlu ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Tadi saya sudah sebut, kepala daerah. Kenapa kepala daerah? Ya karena dia yang punya kuasa di situ. Ya. Nah, kenapa kepala daerah tidak mau menetapkan? Saya nggak tahu, nggak punya jawabannya. Nah, disinilah akar masalah ya ketika masyarakat adat yang merasa loh ini kan hutan-hutan saya, ya misalnya di Kalimantan, ini hutan-hutan saya, ya kenapa kok saya ngambil kayu di hutan saya tidak boleh? Nah, kan balik lagi ke dalam konsep hukum, ya ketika dia mengambil kayu sementara hutannya itu sudah memiliki hak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dia dianggap mencuri. Ya, dianggap mencuri. Kenapa sih harus ada penetapan hak? Untuk tiga hal tadi ya, secara teori. Ada kepastian, ya, ada keadilan dan ada manfaat. Coba bayangkan Mas Sofi begini. Mas Sofi manajer perkebunan. Ya, yang bertugas, manajer operasional perkebunan yang bertugas di perkebunan. Ya. Katakanlah buah yang menarik apa ya? Mangga deh, perkebunan mangga, ya. Kemudian pada suatu waktu ada mangga jatuh, diambil sama orang, terserahlah masyarakat adat atau bukan, diambil sama orang. Hari itu atau secara umum kita menganggap begini, itu kan mangga sudah jatuh, kalau diambil boleh dong. Fine, oke.
secara sosiologis oke. Besok masyarakat yang merasa ngambil mangga jatuh boleh, dia gugurin itu mangga. Berjatuhanlah mangga. Kan mangga jatuh. Boleh dong diambil. Itu satu pohon. Ya. Gimana sikap Mas Sofi kalau sebagai manajer? Dianggap pencurian atau tidak? Ya. Nah, ya. Jadi memang 3 prinsip utama tadi, keadilan, kepastian, dan manfaat itu hukum sangat relatif pada dasarnya. Tapi ada norma dasarnya, yaitu diatur dilarang mencuri. Ya, dilarang mencuri. Itu bahasa umumnya tadi. Bahasa umumnya dilarang mencuri. Atau barang siapa mencuri dihukum. Itu bahasa pasalnya begitu. Si nenek tadi atau si orang pertama tadi yang mengambil mangga benar-benar jatuh, Mas Sofi bisa menganggap, oke lah itu memang sudah jatuh. Saya anggap tidak mencuri. Kejadian hari kedua, mangganya dijatuhin dan diambil, ini menjadi barang siapa mencuri. Ya kan? Tidak mudah kalau kita berangkat dari ya dalam kehidupan masyarakat, boleh dong Pak ambil apa saja, ya nggak bisa, karena ada hak dan kewajiban. Ya, nah rata-rata konflik-konflik masyarakat adat dengan perkebunan ya atau pemilik HPH itu lebih kepada hal-hal seperti itu. Jadi masyarakat adat merasa ini tanah gue. Nenek moyang gue sebelum pemerintah ini ada sudah menguasai ini atas tanah adat. Kenapa kok tiba-tiba perkebunan datang, plek, dapat hak dan kita nggak boleh lagi ambil kayu? Ya, nah tidak mudah memang. Ini ada 2 konsep yang berbeda. Jadi konsep kepemilikan masyarakat adat satu sisi, ya, yang kedua adalah konsep pertanahan. Ya, ini konsep Belanda gitu ya. Jadi bahwa tanah yang tidak dikuasai oleh pemilikan, ya, dia menjadi tanah negara. Kenapa kok masyarakat adat tadi tidak dianggap menguasai? Tadi karena keberadaannya ada, tapi dia bukan merupakan subjek, belum merupakan subjek. Ya, maka, nah nggak usah jauh-jauh. Cirebon yang pernah saya singgung. Siapa sih yang nggak tahu Cirebon? Ya, Kesultanan Cirebon. Ya, Cirebon itu lahir jauh sebelum Mataram. Ya, sebelum Demak. Ya, dibangun oleh Pandan Alas. Ya. Kemudian tanahnya melebar menjadi sebuah kadipaten. Kalau pada konsep tanah pada era itu ya seluruh kadipaten itu punya kerajaan Cirebon. Ya. Nah, kalau bicara hari ini, saya sudah pernah singgung, mana tanah kerajaan Cirebon? Cuman 2 desa. Itulah yang disertifikat. Kan nggak masuk akal. Lah Cirebon ada berapa ratus tahun sebelum Indonesia lahir. 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu gitu ya. Sebelum Indonesia lahir. Masa tanahnya cuma 2 desa? Kan nggak masuk akal. Nah, jadi ketika Indonesia merdeka, kita sebelum Indonesia merdeka ya masuk hukum-hukum Belanda yang menyebut domain verklaring gitu ya. Jadi tanah-tanah yang kemudian tidak dikuasai oleh subjek hukum tertentu maka dikuasai oleh negara. Nah, kemudian maka dalam konteks tadi misalnya di Kalimantan negara memberi hak. Nah, sementara sebenarnya dalam konteks sosiologis di Kalimantan itu ada masyarakat adat, ya faktanya ada. Gitu. Nah, jadi memang seharusnya menjadi concern semua kepala daerah segera secepatnya menetapkan masyarakat adatnya. Kalau dia tidak menetapkan, maka tidak punya alas hukum. Ya, nah itu sorry saya tidak belain pemerintah.
Ya. Tapi yang seperti contoh saya tadi di Terlaing itu mereka juga lagi rebutan masyarakat penguasaan atas tanah. Ya. Saya tanya, apa buktinya sekarang? Saya tanya gitu, kira-kira begitu di obrolan kita. Ada, Pak. Jadi batas barat, batas timur, batas selatan, batas utara itu ada, kepala suku masing-masing sudah buat pernyataan bahwa batas kami, ya, jadi tetangga sebelah barat sudah nyebut, ya, batas sebelah kami adalah masyarakat adat ini. Wah, sudah kuat, saya bilang. Itu sudah kuat sekali kalau masyarakat adatnya. Nah, yang perlu adalah ditetapkan itu masyarakat adatnya. Ketika ditetapkan, dia menjadi subjek hukum. Ketika dia menjadi subjek hukum, hak-haknya melekat tadi kan. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang bisa dilekati oleh hak dan kewajiban. Ya. Nah, itu ininya. Ya, saya nggak tahu yang enak apa yang nggak enak itu. Ya, tapi itu konteksnya. Kalau kita bicara hukum. Nah, apakah di situ terjadi keadilan? Kan 3 ya unsurnya ya. Kepastian, keadilan. Ya, buat masyarakat adat tentunya tidak adil kalau dia tidak kemudian tanahnya tiba-tiba diambil. Gitu ya. Tentunya tidak adil. Nah, bagaimana dia mencapai keadilannya? Ya, dia dan masyarakat yang lain ya, artinya bukan unsur adat saja ya, berjuang untuk mendapat kepastian. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya, loh orang ini tanah-tanah gue, kenapa gue capek-capek buat sertifikat gitu ya? Ya itulah masuk ke dalam sebuah sistem. Ya, itulah masuk ke dalam sebuah sistem. Seperti pertanyaan Nurlina tadi, tuh tiba-tiba kok daerah nggak punya kewenangan lagi. Ya, karena ada sebuah sistem hukum baru yang masuk Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Itu seperti itu, Sofi. Ya. Jadi memang pada dasarnya hukum itu sangat relatif. Ya, Pak. Oke. Kalau boleh, maaf Pak. Terus. Kalau boleh saya ambil kesimpulan ya. Kesimpulan ekstrim gitu Pak. Ya. Jadi sebetulnya negara mengakui dan menghormati negara sebetulnya tidak mengakui dan menghormati masyarakat adat, tapi negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat gitu Pak ya. Ya, betul. Ya. Nah, kebetulan masyarakat hukum adat ini harus ditetapkan oleh itu ya. Pemerintah, oleh pemerintah lah gampangnya gitu. Ya, betul. Cuman masalahnya ya saya dulu pernah baca-baca juga karena di beberapa undang-undang kan sebetulnya masih masyarakat adat, masih tradisional. Nah, itu kan sebetulnya jadi apa ya? Nggak konsisten gitu ya. Ya, jadi sebenarnya pengaturan undang-undang yang lebih teknis. Baik. Ya. Jadi sebenarnya terlepas ada perdebatan hanya masyarakat adat saja atau masyarakat hukum adat, sebenarnya lebih kepada kata-kata tadi ya. Selama dia masih ada dan diakui, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat ya. Kalau di Undang-Undang Dasar sudah secara tegas ya, tapi terlepas dari itu yang Sofi masalahkan ya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur undang-undang. Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu benar-benar masyarakat adatnya? Ya, misalnya nih ya, saya contohkan dalam beberapa kasus kebakaran hutan. Ya, jadi masyarakat adat itu kan punya kebiasaan peladang berpindah. Ya, misalnya dia membangun sebuah komunitas di titik 1 gitu ya. Setelah 3 tahun dia merasa tanahnya sudah tidak subur, maka dia pindah ke sampingnya. Ya. 3 tahun kemudian dia pindah lagi. 3 tahun kemudian dia pindah lagi sampai akhirnya balik lagi ke titik awal. Kalau itu 8 kali atau 5 kali saja, berarti kan 15 tahun kemudian dia balik lagi ke titik awal. Harapannya 15 tahun lagi tanahnya sudah kembali subur. Nah, itu adalah kebiasaan masyarakat adat, bukan masyarakat hukum adat, masyarakat adat. Nah, maka undang-undang kehutanan ya atau undang-undang lingkungan juga membolehkan sebenarnya kalau terjadi pembakaran
hanya 2 hektar, tapi dengan kearifan lokal. Jadi dilakukan benar-benar oleh masyarakat hukum adat. Apa yang terjadi, Sofi? Perusahaan-perusahaan yang nggak mau punya izin, yang kan membuka land clearing, ya land clearing itu nggak boleh dengan dibakar, nggak boleh, itu pidana. Nah, dia panggil sejumlah orang entah dari mana. Ya katakanlah katakan ini misalnya terjadi di Riau misalnya ya, misalnya terjadi di Riau, ya. Dia undang orang dari misalnya dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Jawa, dari Kalimantan datang, seolah-olah menjadi masyarakat adat. Setiap orang bisa buka 2 hektar. Itu kan penyelundupan hukum. Itulah sebabnya harus ditetapkan. Ya. Kalau ditelusuri lagi, lah dia pendatang. Ya. Dia pendatang. Sebenarnya si perusahaan itu cuma ngakalin, dia mau pakai land clearingnya dengan cara dibakar. Hanya mau ngakalin itu. Karena land clearing dengan dibakar itu pidana. Tapi dengan kearifan lokal itu benar masyarakat yang benar-benar masyarakat adat ya, yang real masyarakat adat. Itu boleh membuka ladang 2 hektar dengan cara membakar, tapi dengan benar-benar cara mereka gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang didatangkan tadi seolah-olah masyarakat adat, ya bisalah alasannya bisa apa saja. Dia membuka lahan dan kemudian terjadi kebakaran besar karena siapa yang bisa ngendaliin api? Ya kalau perkebunannya misalnya calon kebunnya sudah ratusan hektar. Nah, itulah kemudian Sofi betapa pentingnya itu ditetapkan. Gitu ya. Nah, karena banyak yang celah-celah itu, celah-celah yang kemudian dimanfaatkan oleh satu dan lain pihak, yang pada akhirnya orang jadi nggak percaya lagi dengan masyarakat. Kemudian kan klaimnya atau blame-nya, ya masyarakat adat itu menyebabkan kebakaran hutan, padahal bukan dia. Padahal orang-orang pendatang tadi yang dianggap sebagai masyarakat adat yang membuka hutan dengan jatah 2 hektar per kelompok. Ya. Padahal kan sebenarnya undang-undang lingkungan itu membolehkannya kalau dia real kearifan lokal yang saya cerita awal tadi, bahwa mereka memang kehidupannya berpindah. Ya, dia berputar dalam 15 tahun, dia balik lagi ke titik awal ya dengan kesuburan yang jauh lebih baik ya, karena sudah ditinggal selama 15 tahun ya, diolah lagi tanahnya, dibakar lagi, tentunya dengan metode kearifan lokal mereka. Itulah Sofi mengapa menjadi penting kepastian masyarakat hukum adat tadi. Bukan sekedar masyarakat adat. Karena nanti kalau ditanya nih yang dari Batak, ya yang dari Sumatera Utara, kamu masyarakat adat, saya masyarakat adat, tapi masyarakat adat di Sumatera Utara. Dia buka ladang di Riau. Ya, misalnya satu kelompok nih orang dari Sumatera Utara, dia datang ke Riau, dibayar oleh perusahaan kan. Kalau ditanya, kamu masyarakat adat bukan? Mereka kan bisa ngomong, saya masyarakat adat, tapi bukan masyarakat adat setempat. Ya, dia masyarakat adat di Sumatera Utara yang datang. Kemudian kelompok lain, kamu masyarakat adat bukan? Saya masyarakat adat. Dari mana? Dari Madura. Ya. Jadi disitulah kemudian Undang-Undang Dasar tahun 2003 itu kemudian menyebut secara tegas, ini bukan kalimat saya ya, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Ya, masyarakat hukum adat itu ya, masyarakat hukum termasuk masyarakat adat tanpa hukum itu konsep yang paling dasar adalah apa? Melekat dengan tanahnya. Ya. Jadi gini, ketika Gunung Agung meletus di Bali, sebagian besar masyarakat Bali itu ada yang pindah ke Lampung. Mereka membangun komunitas di sana. Dia masyarakat adat, tapi dia tidak lagi melekat kepada tanah adatnya. Karena tanah adatnya di mana? Di Bali. Dia masyarakat adat. Masyarakat hukum adatnya di mana? Di Bali. Ya, konsep dasar masyarakat adat itu melekat pada tanahnya. Makanya tadi saya bilang
ya, misalnya ada sekelompok orang Sumatera Utara yang datang ke Riau, dia masyarakat adat, dia bukan masyarakat hukum adat, ya. Ya samalah di Jakarta ada perkumpulan orang-orang Tegal, ada perkumpulan orang-orang Sulawesi Utara, orang-orang Manado, ada perkumpulan orang-orang Bima, gitu ya. Itu masyarakat adat. Dia tidak melekat atas tanahnya. Ya, Sofi ya. Oke. Masih ada lagi yang lain? Kalau nggak kita terus. Oke, silakan. Saya kan pernah lihat ada tanah bekas ulayat gitu, Pak. Ya. Apakah status tanah ulayat itu bisa menjadi hak milik perorangan dan apakah ada dasar hukumnya? Oke. Tanah ulayat tidak bisa berubah menjadi tanah perorangan. Kenapa? Karena dalam konsep hukum adat, tanah ulayat itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakatnya hanya untuk kegiatan. Jadi semacam hak pakai saja, bukan hak milik. Ya. Nah, jadi misalnya Anastasia, ya, Anastasia adalah masyarakat, bagian dari masyarakat Baduy, misalnya begitu. Mendapat tanah garapan, ya, di pojok gitu ya, berapa 1 hektar. Selama tanah itu dimanfaatkan oleh Anastasia diolah, ya, ditanami diapain boleh. Karena tanah kepemilikannya adalah tanah ulayat. Ya. Tidak boleh dijual. Nah, siapa yang bisa menjual? Ya, yang menjual adalah adat, masyarakat adatnya. Ya, itu kasus di Bali. Jadi tokoh-tokoh adat di Bali itu sangat tinggi posisinya dalam konteks tanah. Kalau dia nggak menyetujui, maka seperti konteks Anastasia tadi, ya, tanah itu nggak bisa dijual. Kalaupun yang dijual adalah hasilnya bukan buat Anastasia, tetapi untuk masyarakat adat. Itu konsep dasarnya. Nah, tapi kan banyak penyelundupannya. Ya, dia jual itu, dia ajuin itu sebagai hak milik, gitu kan? Nah, BPN misalnya nggak punya data, nggak cukup kuat ininya, surveinya, maka dia keluarin sertifikat. Ketika keluar sertifikat dijual, ketika dijual konflik. Nah, itu ya, itu konsep dasarnya. Baik, kita terus. Ini 947, masih lama. Sudah nggak lama lagi sebenarnya ya. Oke. Karena ada hal yang saya perlu bahas di luar ini. Tadi kita masuk ke provinsi. Ya. Provinsi adalah daerah besar. Ya, di Indonesia sekarang ada 34 provinsi yang memiliki DPRD. Nah, provinsi itu daerah otonom. Ya, ciri-ciri sederhananya dia punya DPRD. Ya. Nah, jadi setiap provinsi itu minimal ada 5 kabupaten boleh, kota boleh. Ya. Kasus Sulawesi Barat dia tidak punya kota. Semuanya kabupaten. Ya, karena ketika dibentuk dia menjadi dari kabupaten-kabupaten. Ya. Nah, jadi kasus khusus Sulawesi Barat dia tidak punya kota. Tapi boleh nggak? Boleh saja, sah. Jadi minimal 5 itu terdiri dari bisa kota, bisa kabupaten. Bisa nggak kota semua? Agak kecil kemungkinannya. Ya, nah, kemudian setiap waktu pada era sebelum 2014 selalu diajukan daerah otonom baru, daerah otonom baru. Ketika 2014 muncul Undang-Undang 23 itu bukan di moratorium ya. Tetapi moratorium itu zamannya SBY 2012 itu moratorium. Tapi 2014 undang-undang baru itu mengatur lebih detail syarat-syarat sebuah daerah otonom baru. Ya. Nah, ini contoh Madura nih. Ya, contoh Madura. Di Madura itu hanya ada 3 kabupaten. Ya. Dia pengen jadi provinsi. Ya, dia pengen jadi provinsi. Apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah memecah dulu. Misalnya membuat 2 kota di Madura. Ya. Nah, daerah kota yang baru itu perlu waktu kurang lebih 5 tahun untuk daerah otonom sementara ya, bukan sementara ya, persiapan, baru kemudian menjadi sebuah kota yang baru. Maka jadilah Madura menjadi 5
3 kabupaten, 2 kota. Ini misalnya ya. Kemudian barulah dia mengajukan sebagai sebuah provinsi. Perlu kurang lebih 5 tahun lagi dia menjadi provinsi otonom. Ya, jadi panjang. Nah, kemarin ya misalnya ada joke begini, ya sudah, ya Madura kan punya 3 kabupaten, kemudian dia ambil aja tuh mana Gresik sama Surabaya gitu ya, nah jadilah sebuah provinsi baru gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, jadi minimal sebuah provinsi itu 5, ya apakah kota ataukah kabupaten. Ya, nah khusus DKI memang berbeda. Tidak ada kota, tidak ada kabupaten karena kondisi khususnya. Ya, Provinsi DKI tidak memiliki kota kabupaten. Ya, pembentukan daerah otonom baru itu terhenti sejak 2014 karena Undang-Undang 23 dan kemudian belum dibangun bentuk PP-nya lagi, syarat-syaratnya. Ya, sudah banyak katanya yang antri, tapi belum bisa karena belum ada syaratnya, PP-nya belum dibentuk. Nah, siapa chief eksekutifnya? Chief eksekutifnya adalah gubernur. Ya, dipilih secara langsung sejak 2014. Nah, si gubernur adalah kepala daerah. Ya, jadi kalau dulu ya kalian mungkin pernah dengar orang tua ya atau guru atau siapapun menyebut daerah tingkat 1. Nah, itu adalah pada era Undang-Undang 574. Ketika kita bicara daerah tingkat, ya itu sebenarnya dalam rangka desentralisasi. Ya, sementara kalau kita bicara gubernur, sebenarnya dalam konteks dekon. Nanti setelah ini ada materinya. Ya, nah itulah desen dan dekon. Nah, kepala daerah itu sebagai kepala daerah otonom. Tapi si gubernur juga wakil pemerintah pusat. Ya, ini model Prancis yang juga diikuti oleh Belanda. Jepang juga sama. Jadi ada wakil pusat. Bedanya di Prancis, di Belanda itu wakil pusatnya orang lain. Ya, kalau di Indonesia orangnya Ganjar-Ganjar juga, Ridwan Kamil juga. Tapi dalam diri dia melekat 2 fungsi, fungsi kepala daerah dan fungsi wakil pusat. Ya. Kapan dia menjadi kepala daerah? Ketika dia mengurus urusan otonomi tadi. Kapan dia wakil pusat? Ya ketika menjalankan fungsi-fungsi pusat. Ya. Nah, selain itu dia juga sebagai pelaksana PUM. Ya, PUM itu pemerintahan umum yang langsung di bawah presiden. Ya, jadi kalau presiden ini terutama terhadap ketertiban gitu ya, atau hal-hal yang agak spesifik yang tidak diatur, maka presiden langsung komandannya. Bisa. Ya. Yang lain apa? Mengendalikan, saya kasih tanda kutip ya, bisa mereview, bisa mengevaluasi, bisa mengharmonisasi, bisa mengkoordinasi, bisa membatalkan, bisa menyelesaikan hal-hal terkait dengan kota dan kabupaten. Contohnya apa? Ada beberapa perda kabupaten yang harus direview oleh gubernur. Ya. Atau misalnya ada sengketa-sengketa antara kabupaten, ya misalnya ribut-ribut batas nih kabupaten antar kabupaten. Ya, di Jawa Timur itu kemarin sempat ada kasus gunung apa ya, yang diperebutkan 7 kabupaten. Nah itu urusan gubernur, ya urusan gubernur. Yang sekarang mencuat Pulau 7. Pulau 7 itu antara Bangka Belitung, ya dia masuk Bangka Belitung, tapi dia masuk ke Kepulauan Riau, tapi kalau dari jarak lebih dekat ke Bangka Belitung. Sekarang juga masih nah kalau antar provinsi maka yang menyelesaikan adalah menteri, ya itu misalnya seperti itu. Jadi itu fungsi gubernur, ya dipilih, tapi dia juga wakil pusat. Nah kalau di Prancis kepala daerahnya ya dipilih, wakil pusatnya ya orang lain. Ya, di Belanda juga begitu. Ya. Oke. Kita terus lagi. Ini provinsi. Ya. Dia juga bisa buat perda provinsi. Kabupaten kota. Kabupaten kota ini sebenarnya daerah kecil kalau kita melihat konsep Undang-Undang Dasar yang lama. Ya, kita sekarang punya 415 ya. Jadi tadi kalau
kalau 415 kabupaten dan 93 kota. Ya, jadi 500 berapa itu? Ya. 593 tambah 15 509 ya, 8. Nah, yang baru punya RDTR 53 sampai hari ini. Ya, berarti kurang lebih kan 10%. Ya. Nah, ciri-cirinya kota atau kabupaten, ya dia punya DPRD. Harus itu ya. Kota atau kabupaten di DKI, nah hanya DKI yang tidak punya DPRD karena dia menjadi daerah administrasi, nanti ada bagiannya sendiri. Ya, kelembagaan di bawahnya kalau di DKI juga menjadi suku dinas, dia tidak punya lembaga sendiri. Ya, Sudin tidak di bawah wali kota, suku-suku dinas di DKI itu tidak di bawah wali kota. Sudin itu di bawah dinas. Ya, unik ya, ini unik ya. Jadi terus apa fungsinya wali kota? Ya dia hanya koordinasi saja, dia nggak punya aparat secara langsung di bawah kendali dia. Ya, misalnya Sudin Pengairan, ya, atau urusan air, ya DKI, itu di bawah dinas. Ya, walaupun dia ada di Jakarta Timur, ya wali kota nggak bisa kendaliin dia, dia hanya koordinasi saja. Ya, jadi memang unik kondisinya di DKI ini. Nah, kemudian kabupaten kota minimal harus punya 5 kecamatan. Ya, sebuah kota minimal harus punya 5 kecamatan. Siapa kepala daerahnya? Ya, dipilih secara langsung sejak 2014. Ya, kepala daerah otonom sama ya dengan gubernur. Dia juga wakil pemerintah pusat. Ya, juga sebagai pelaksana PUM. Di bawahnya ada lagi nanti kecamatan dan kelurahan serta desa. Desa saya pisah ya karena sejak Undang-Undang Desa lahir, desa itu dianggap bukan lagi wilayah pemerintahan kabupaten karena dia dianggap otonom. Nanti ada bagian desa. Ya, kita agak cepat ya karena udah 56 ini. Oke, nah ini adalah asas-asas pemerintahan tadi, ya. Mana nih kok kuat? Nah, pertama adalah desentralisasi. Kalau kita bicara desentralisasi, secara sederhana urusannya itu diserahkan kepada daerah dan kemudian menjadi daerah, menjadi milik daerah. Ya, kalau kita bicara dekon. Ya, maka sebenarnya yang melaksanakan itu adalah instansi mereka sendiri atau gubernur atau bupati, tetapi kewenangannya hanya melaksanakan. Ya, kalau di instansi mereka sendiri, misalnya Kanwil Kumham atau Kanwil Agama, ya, itu kewenangannya pusat, cuman dilakukan oleh Kementerian Agama yang ada di daerah. Ya, jadi aparaturnya aparatur daerah, aparatur pusat, biayanya dari pusat, ya, hanya dia letaknya saja di daerah. Ya, itu kalau dekon. Ya. Bupati, gubernur bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi urusan pusat yang namanya dilimpahkan, bukan diserahkan ya, dilimpahkan. Oke, gubernur laksanakan ini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya nggak ngapa-ngapain itu bisa ngatur yang berbeda, nggak bisa. Dia hanya pelaksananya saja. Administrasi saja. Nah, itu dekon. Nah, yang ketiga adalah tugas bantuan. Ini penugasan. Nah, ini agak beda. Ya, saya contohkan penugasan. Jadi ini kejadiannya di depan mata nih, yaitu virus flu burung, virus COVID. Nah, saya cerita yang flu burung. Flu burung itu terjadi 2005. Ya. Hal virus, ya, kewenangan mengelola virus itu mutlak punya pusat. Ya, daerah tidak boleh menyentuh urusan virus. Nah, kalaupun ada di daerah, itu biasanya di balai-balai besar kesehatan atau di rumah sakit pusat yang di daerah. Ya, atau di universitas, kampus-kampus. Apa buktinya?
Buktinya ketika awal-awal virus COVID, ya, tes PCR itu kan berapa? 2 minggu. Karena semua harus di tempat-tempat tertentu. Ya, di Indonesia ini sampai sekarang baru punya laboratorium biosafety level 2, baru berapa ya? Nggak banyak. Ya, berapa? Nggak sampai 50-an. Ya, karena tadi pendekatannya virus itu punya pusat. Nah, pada kasus flu burung, ya, tahun 2005, Kementerian Kesehatan kan nggak punya kaki di daerah, di DKI. Di DKI ada Dinas Kesehatan, tetapi itu aparatnya gubernur, bukan aparatnya Kementerian Kesehatan. Makanya kemudian Menteri Kesehatan datang ke Gubernur DKI. Pak Gubernur, tolong bantu kami memberantas virus flu burung. Ya, ditugaskan oleh Menteri Kesehatan. Ini anggarannya, ya, ini kewenangannya. Maka Gubernur DKI bisa membuat perda. Ya, jadi perda tentang flu burung itu hanya ada di DKI karena yang ditugaskan itu hanya DKI. Walaupun kasusnya itu merebak juga di Lampung dan di Jawa Barat. Bahkan Indonesia tercatat sampai 2008 itu masih ada yang meninggal kasus flu burung. Ya. Nah, itu makanya berimbas dalam konteks COVID ketika di awal-awal daerah sangat sulit untuk melakukan PCR. Karena harus dikirim ke laboratorium besar. Ya. Nah, kemarin misalnya di Labuan Bajo, itu laboratorium bisa mengetes PCR, bukan antigen ya. Kalau antigen itu kan cuma dicolek di hidung, cemplungin ke cairan, selesai. 5 menit ada hasilnya. Tapi kalau PCR itu harus laboratorium besar. Ya. Uji PCR tadi, polimer chain reaction tadi, itu harus di laboratorium besar. Ya, misalnya kemarin saya di Labuan Bajo. Itu harus dikirim ke Kupang. Ya, jadi saya misalnya tes jam 9 hari ini, kemudian dikirim lewat pesawat ke Kupang, ya, diuji di sana, hasilnya baru muncul. Maka dia minimal masih 2 hari. Ya. Nah, itu tugas pembantuan. Jadi daerah diminta melakukan tugas tertentu. Nah, aparatnya aparat mana? Aparatnya aparat daerah. Uangnya uang pusat. Tugasnya tugas pusat yang bisa dilaksanakan oleh daerah. Ya, jadi 3 ini ada hal yang berbeda. Kalau DSN itu kewenangannya benar-benar diserahkan. Ya, menjadi milik daerah. Kalau Dekon itu tetap punya pusat, hanya dilaksanakan di daerah. Ya. Kenapa gubernur bisa? Karena gubernur adalah wakil pusat. Kenapa bupati bisa? Karena dia wakil pusat. Gitu ya. Nah, kalau penugasan ini yang melaksanakan aparat di daerah. Uangnya dari pusat, ya, kewenangannya dari pusat. Ya, jadi 3 hal ini yang berbeda, yang mendasar ya, apa berbeda ininya. Oke, kita terus. Nah, ini kota administratif, saya agak cepat ya. Jadi sebelum tahun 99 itu banyak dibentuk kota-kota administratif. Kota administratif tidak memiliki DPRD. Ya. Kota administratif pertama itu Bitung tahun 75 dan kota administratif terakhir itu kota Bima. Ya, jadi selama era 75 sampai 898 ada 42 kota administratif. Dia di bawah kabupaten. Ya, kota administratif itu di bawah kabupaten. Yang saya hafal ya Kotif Depok sama Kotif Cilegon. Ya, mungkin ada daerah-daerah lain yang misalnya Anda pernah Kotif pada saat itu. Nah, kemudian selain Kotif ada kabupaten administratif. Kabupaten administratif itu dulu ada 4 kabupaten. Ingat saya ada 6, tapi sudah saya telusuri berbulan-bulan, 2 tahun ini saya coba cari aturannya, cuman ketemu 4. Ya, Kabupaten administratif Paniai, Simaleu Aceh, Mimika dan Puncak Jaya. Seingat saya Intan Jaya dengan itu juga kabupaten administratif pada era itu, tapi nggak ketemu aturannya. Nah,
Dia tidak punya, kabupaten administratif ini bedanya di bawah gubernur. Kalau kota administratif di bawah bupati. Beda ya. Dia di bawah gubernur. Ya. Sama fungsinya hanya administratif. Dia tidak punya DPRD. Ya, ini sebelum 99. Nah, kita terus. Bagaimana setelah 99? Setelah 99 itu keluar Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah, merubah semua kota kabupaten menjadi daerah otonom. Oke ya. Nah, ke kota administratif kemudian setelah 99 tinggal yang ada di Jakarta. Ya, timur, barat, utara, selatan, pusat. Ya. Nah, kota-kota administratif tadi tidak punya DPRD, tidak punya APBD. Ya, wali kotanya ditunjuk oleh gubernur. Ya, tidak punya dinas, tidak punya badan, tidak punya kantor. Yang ada adalah suku dinas atau suku badan. Kabupaten administratif juga begitu. Ini di Kepulauan Seribu, ya. Maaf. Saya minum dulu. Oke. Kota administratif di Kepulauan Seribu itu lahir tahun 2001. Ya. Nah, sama, nggak punya DPRD, nggak punya APBD, ya. Dia ditunjuk. Ya. Nah, ini kota administratif dan kota dan wali kota administratif setelah tahun 99. Kalau sebelumnya banyak tadi. Oke ya. Kita terus lagi, sedikit lagi nih, 3 lagi. Kecamatan ya, mungkin saya tidak perlu detailkan ya. Kecamatan itu juga fungsinya dekon. Ya, tapi dekonnya dari kabupaten. Ya. Nah, kalau dalam bahasa asingnya dulu itu kecamatan itu under district. Ya, di bawah under district ada desa. Ya, sebenarnya dia koordinasi dari desa-desa tadi. Sampai hari ini ada 7.244 kecamatan. Ya, yang terbanyak di Jawa Timur dan yang paling sedikit ada di DKI. Di DKI itu walaupun seperti ini ada 44 kecamatan. Nah, camat itu juga bisa sebagai PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Ya, jadi itu cukup besar ya pendapatan dia kalau dalam konteks PPAT karena sebagai saksi semua PPAT-nya segala macam itu. Nah, ini camat. Saya mau konsentrasi nanti ke RT ya. Kemudian ada kelurahan tentunya. Ya, kelurahan ya adalah wilayah kerja juga dari kabupaten kota, dia juga ditunjuk. Jadi lurah itu ditunjuk oleh bupati. Ya, tidak ada pemilihan di situ. Fungsinya hanya administratif saja. Sampai hari ini ada 8.859 kelurahan. Ya, karena sejak 2004 itu seluruh kota di Indonesia harus kelurahan. Ya, kecuali di Aceh. Di Aceh tetap boleh berbentuk gampong. Ya. Nah, kemudian ini agak saya cepatkan. Desa. Nah, desa ini beda lagi. Ya. Desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum juga, Sofi ya. Tapi dia tidak masyarakat hukum adat. Ya. Kecuali desa adat. Ya. Nah, desa-desa adat itu harus ditetapkan juga. Tadi masyarakat hukum adat tadi bisa juga ditetapkan sebagai desa adat. Ya. Kepala desa itu dipilih secara langsung. Nah, ini adalah salah satu otonomi yang dulu selama Indonesia merdeka, ya, otonomi desa yang terjadi dari 79 sampai 2014 itu kepala desa dipilih langsung. Kalau yang lain sebenarnya desa-desa itu administrasi aja. Tapi pemilihan langsung itulah dianggap sebagai desa sebagai otonom, memiliki otonom. Nah, tetapi setelah Undang-Undang Desa lahir, nah desa itu diposisikan sebagai bukan bagian dari pemerintahan, walaupun nggak mungkin ya, karena dia faktanya menjalankan pemerintahan. Ya, desa-desa itu. Kenapa? Karena dia dianggap ada hak asal usul, ya ada hak yang mandiri dan segala macam. Ya.
Nah, desa sampai hari ini berjumlah 74.961. Terbanyak itu di, oh ini kok nggak disebut provinsinya. Kepulauan Riau yang tersedikit, yang terbanyak kalau nggak salah di Jawa Timur. Ya, nggak muncul tadi malam kok saya lupa. Nah, terakhir RT. Coba saya mau tanya. Siapa ya? Daniel. Mas Daniel, coba dibuka mic-nya. Menurut Mas Daniel, ya, menurut Daniel, RT RW itu pemerintah bukan? Menurut saya pemerintahan, Pak. Pemerintahan. Oke. Baik. Kalau Silka? Iya, Pak. Ya, menurut kamu RT RW itu pemerintahan bukan? Jangan lihat di layar sudah ada kata-katanya. Menurut kamu, menurut perasaanmu gitu ya, gampangnya gitu. Bukan. Kenapa? Bukan karena udah baca ya. Tapi bukan aja, Pak. Oke. Di layar sudah ada gitu ya. Tapi ini dalam pengertian sehari-hari. Kartika mungkin bisa pendapat? Ya, Pak. Kalau menurut saya itu bukan pemerintahan, Pak, karena tidak diresmikan dari pemerintah. Mungkin kalau menurut saya, Pak. Oke. Jadi RT RW itu sudah saya tulis, RT RW itu NGO, organisasi masyarakat. Nah, tapi dia ditetapkan oleh bupati. Ya, kalau di DKI itu ada SK gubernurnya. Siapa RT, siapa RW. Ya, waktu itu saya berdebat dengan Bawaslu. Ya, karena Bawaslu menyebut begini. RT RW juga nggak boleh foto sama calon. Ya, karena dianggap menyalahi lah. Saya bilang RT RW itu organisasi masyarakat. Enggak, Pak. Itu tetapkan loh. Beda organisasi. Nah ini, ya, dia diakui oleh kepala daerah, ya, kabupaten kalau bupati atau kota, wali kota, kalau di DKI gubernur, dia ada SK-nya. Tapi SK itu tidak menjadikan dia aparat pemerintah. Tapi dia punya kewenangan-kewenangan. Ya, misalnya kalau kita mau minta surat keterangan dari RT, RW gitu ya. Itu kan sebagian bagian dari konfirmasi. Jadi pemerintahan terendah itu kalau nggak di kabupaten, kalau nggak di kelurahan, di desa. Ya, RT RW itu bukan pemerintahan. Ya, tapi dia menjalankan sebagian fungsi pemerintahan. Bukan pemerintah, tapi dia menjalankan sebagian fungsinya. Ya, dan kita mau tidak mau ikut. Karena kalau enggak, kita nggak mau buat KTP, kalau nggak ada keterangan dari RT RW bahwa kita penduduk situ, nggak akan keluar. Ya, nah itu tolong dipahami. Yang terendah, pemerintahan terendah itu kalau bisa kelurahan atau desa, tergantung. Ya, karena desa dan kelurahan itu kan setara. Ya, oke, itu materi kita masih ada beberapa menit. Nah, itu materi terkait dengan hari ini. Mudah-mudahan konteks pemerintahan ini juga bisa menjadi dasar, ya, ketika kita besok bekerja, ya, kemana kita harus merujuk dan segala macam. Oke, ada komen sampai materi terakhir sampai halaman ini. Maaf Pak, boleh Ya. saya tanya Pak? Silakan. Untuk Papua itu kan dia juga beda ya Pak wilayahnya. Kalau nggak salah itu kan distrik ya. Oke. Ya itu gimana itu Pak? Oke. Apakah perlakuannya? Ya. Distrik sebenarnya dia tetap sama ya Arif ya. Arif ya nanya ya. Ya Pak betul Pak. Oke. Sorry karena ini enggak. Nah jadi sebenarnya dia tetap sama ya, ada kecamatan, ada kelurahan, ada RT, ada RW, sama persis, ada desa ya, atau penyebutan lain lah, kampung gitu ya. Nah, distrik itu sebenarnya adalah kemarin itu ketika kita membahas yang di zaman Belanda ya. Jadi itu adalah pembagian wilayah yang dia nggak punya ketua. Ya, dia nggak punya ketua distrik, nggak ada. Jadi hanya sebagai
kelompok tertentu saja. Oh, ini distrik 1, distrik 2 gitu ya. Tetapi nggak ada kepala pemerintahannya. Ya, itu adalah pembagian dari zaman itu saja ya, zaman era Belanda yang membagi-bagi menjadi distrik-distrik. Ya, kalau di Jawa mungkin ada kawadanaan gitu ya. Nah, kan secara praktek sudah nggak ada lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang kan masih disebut, oh itu wilayah 1, itu wilayah 2, itu kewadanaan mana gitu ya. Nah, sama dengan pembagian Raffles itu yang saya cerita, yang kita bisa lihat di nomor-nomor mobil itu, ya. A itu Cilegon gitu ya, B itu Jakarta, ya. Itu kan distrik-distrik pada zaman itu, ya. Sorry, bukan distrik ya, kewadanaan sebenarnya pada era itu, ya. Bukan kabupaten juga, ya, bukan jadi bukan pemerintahan otonom gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada distrik-distrik di Papua itu dia bukan bagian dari pemerintahan, Mas Arief, ya. Jadi yang pemerintahannya tetap camat, ya. Yang beda hanya nama. Kalau di desa, kalau dia kelurahan dia tetap sama, tapi kalau dia desa itu bisa saja namanya kampung, ya, atau apalah nama lokalnya di Papua. Begitu ya, Mas Arief ya. Jadi dia bukan sebuah pemerintahan, semacam kawasan gitulah, semacam ya semacam apa ya, wilayah aja, tapi dia bukan sebuah pemerintahan. Karena itu melekat, maka ya itulah yang kita sebut. Nah, ada contoh lain di daerah yang pernah saya cerita, di daerah metro. Ya, di Lampung Tengah. Dulu Lampung Tengah, sekarang kota metro. Itu adalah kota bentukan Belanda. Ya, jadi Belanda itu membangun irigasi, ya, di Lampung terkenal dengan irigasinya yang bagus, membentuk itu kota metro itu. Nah, pembagian kelompoknya apa? Pakai namanya bedeng. Ya, sebenarnya kan bedeng itu kan tempat tinggal kelompok kerja. Bedeng 1, bedeng 2, bedeng 3. Nah, bedeng-bedeng itu sampai sekarang masih dikenal orang. Oh, itu di Selikur, ya, Selikur 21 ya. Oh, itu di 15. Oh, itu 15B. Itu di 22, itu di 29. Itu bedeng-bedeng zaman dulu. Padahal ada nama desanya, Mas Arief. Jadi kira-kira seperti itu konteksnya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik ya, ini materinya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, ini materi juga sudah saya taruh di Mas, ya. Silahkan Anda baca ya, lihat lagi gitu ya. Nah, izin bertanya, Pak. Oh, boleh. Silakan. Ini saya silakan. Berkaitan dengan mungkin tugas-tugas ke depan. Jadi kan kita kemarin. Oke, nanti dulu. Ini masih kuliah atau enggak? Udah beda ya? Ya, Pak. Ini masih materi kuliah, Wahyu atau nyambung, Pak, nyambung. Oke. Jadi nggak apa-apa, nggak usah di ini kan. Soal ini, Pak, kan berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, Pak. Jadi kan produk tata ruang RDTR RTRW itu tidak lagi menjadi perda. Jadinya perwali, Pak. Jadi asas komponen sanksi di dalamnya jadi hilang, Pak. Ya, betul. Lantas kalau ketika datang tugas saya instrumen tata ruang nanti, kelompok saya misalnya, saya Silka dan Tovani kemarin sudah sedikit membahas. Ya. Lalu kalau kita sampai ke tahap instrumen dan sanksinya jadi tidak ada, kira-kira metode peradilannya seperti apa jadinya, Pak? Baik, gini ya. Oke ya, ini masih saya rekam ya karena masih materi. Jadi begini. Sanksinya memang tidak lagi bisa diterapkan oleh wali kota, ya, karena dulunya kan perda, ya, si wali kota bisa mencabut izin, ya, kemudian bisa memblokir, ya, ditutup misalnya, dikasih polis line dan segala macam. Nah, sekarang karena itu sudah tersentral, tadi yang sudah saya sebutkan, ya di daerah kemudian akhirnya hanya perwali. Kalau wali kota, kalau di kabupaten perbub, peraturan bupati, ya kalau di kota dia menjadi perwali. Nah, sanksinya bagaimana? Nah, inilah yang kemudian masih menjadi perdebatan juga gitu ya. Siapa yang memberi sanksi?
Ya, karena daerah sudah nggak punya kewenangan lagi. Ya. Nah, sanksinya sebenarnya secara konsep logiknya itu begini, Wahyu. Misalnya Wahyu mengajukan izin bangunan gedung, ya, di Jalan Sumatera, katakanlah begitu. Ya, mengajukan izin bangunan gedung di Jalan Sumatera. Maka di dalam sistem akan dilihat peta tanahnya. Apakah peta tanahnya di situ kosong? Ya, artinya nggak ada bangunan. Kemudian akan muncul peta, sekarang namanya peta bangunan gedung di bawah PU. Apakah di situ bisa dibangun gedung? Peta RDTR. Ya, di overlay itu, ya. Oh, daerah Jalan Sumatera itu memang kosong dan boleh dibangun gedung untuk usaha. Ya. Kemudian masuk hutan nggak? Udah pasti nggak, karena dia di tengah kota. Nah, maka akhirnya keluar izin. Ya, jadi logik yang dibangun oleh Undang-Undang Cipta Kerja memang izin itu keluar setelah melalui overlay beberapa peta. Dan harapannya tidak ada lagi pembangunan gedung di tempat yang tidak seharusnya. Harapannya, konsepnya. Ya, jadi nggak mungkin Wahyu membangun gedung di jalur hijau. Nah, itu konsep ya Wahyu. Ya, memang hari ini belum 100% applicable. Nah, jadi, gimana kalau terjadi kesalahan? Ya, misalnya nih ya, misalnya ternyata ada yang salah lah, entah peta yang mana salah. Tapi kan Wahyu udah dapat izin, bangunlah gedung di Jalan Sumatera tadi. Nah, itu bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, izinnya ternyata tidak sesuai dengan RDTR. Kalau bisa dibuktikan tentunya, ya, karena itu kan sistem petanya kan overlay. Ya, kita masyarakat umum tidak punya data itu. Ya, tidak punya cukup data bahwa RDTR-nya memang salah. Nah, harapannya memang di RDTR itu dipublish. Ya, jadi masyarakat pada umumnya akan tahu betul nggak di Jalan Sumatera itu boleh bangun gedung 3 tingkat, misalnya begitu Wahyu. Ya, jadi logik yang dibangun oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak lagi parsial, tapi dia mencoba menyatukan sistem peta. Ya, kalian lebih menguasai ya di overlay. Kemudian nanti muncullah di Jalan Sumatera itu, misalnya Sumatera nomor 50 itu memang bisa dibangun gedung 3 lantai. Ya, tadi peta tata ruangnya oke, peta RDTR-nya oke, peta bangunan gedungnya oke, ya. Kemudian peta hak atas tanahnya oke. Selesai Wahyu. Ya. Memang tidak bisa lagi pola lama bahwa wali kota akan bisa menyangsi. Nah, kamu ungkapkan aja itu di paper, ya, di makalah. Harapannya nanti kita bisa diskusi, bisa saling mengisi. Ya, mungkin nanti juga saya akan beri masukan hal seperti ini. Ya, akan muncul juga. Jadi mungkin Wahyu hanya cukup ya pada kondisi hari ini Perbupati itu tidak bisa memberi sanksi secara langsung. Nah, itu cukup. Berarti ya. Pak, instrumen itu tidak selamanya berkaitan dengan sanksinya, Pak ya? Tidak. Ya, tidak otomatis dia harus ada ujungnya ada sanksi. Sebenarnya sanksinya lebih kepada dia tidak akan dapat izin itu kalau ternyata dalam overlay peta itu ada yang nggak cocok. Misalnya ternyata itu nggak boleh dibangun 3 lantai misalnya. Maka sanksinya dia tidak akan pernah keluar tuh izinnya. Gitu Wahyu. Ya. Terima kasih. Kamu sampaikan aja begitu. Oke. Ini udah 23. Saya stop rekamannya tapi belum selesai kita.